Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ardita Pramestira Gita Cahyani dari kelas B Ilmu Komunikasi Angkatan 2025. Kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah literasi digital tentang strategi pencegahan penipuan daring. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih teman-teman, kira-kira siapa di sini yang pernah mengalami atau melihat kejadian penipuan, baik itu secara daring ataupun secara langsung? Dan bagaimana cara teman-teman menyikapi hal tersebut gitu teman-teman? Apakah sudah terlanjur dikasih uang atau ditolak? Karena jujur teman-teman, saya sendiri pernah merasakan hal tersebut dan alhamdulillahnya untungnya belum em, belum sampai mengeluarkan uang begitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana strategi pencegahan penipuan itu supaya tidak merugikan diri kita ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang merasa pernah mengalami kejadian seperti itu atau mengalami pengalaman seperti itu, boleh nanti di drop di kolom komentar ya. Nanti saya baca. Oke, slide selanjutnya. Sorry. Penipuan daring itu apa sih? Sebenarnya penipuan daring itu adalah sebuah kejahatan melalui internet untuk keuntungan yang tidak sah. Nah, kasus penipuan online ini semakin meningkat nih teman-teman seiring berjalannya perkembangan teknologi sehingga membuat masyarakat itu perlu memahami cara melindungi diri dari ancaman ini. Oke, lanjut. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, jenis-jenis penipuan daring. Yang pertama ada phishing atau penipuan dengan cara mengirim link atau pesan palsu untuk mencuri data pribadi seperti password, PIN, atau kode OTP. Nah, teman-teman dihimbau untuk tidak meng-share password, PIN atau OTP ke orang yang teman-teman merasa tidak kenali atau bahkan ke orang yang dikenali pun teman-teman harus sangat pilih-pilih ya teman-teman, karena ini adalah hal yang sangat bahaya teman-teman. Ini menyangkut semua yang ada di smartphone teman-teman masing-masing. Contohnya, kadang ada yang ngirim link undangan atau apapun itu misalkan, dan ketika link itu diklik, dah semua kehack, akun nomor kita dihack, bank mobile kita dihack, dan rekening kita hangus. Lalu penipuan belanja online, nah ini juga sering terjadi akhir-akhir ini ya teman-teman. Banyak sekali penipuan online yang dikirimkan harga barang murah, tapi setelah korban transfer itu barangnya tidak dikirim. Lalu investasi bodong. Nah, teman-teman juga diharapkan untuk bisa memilih mana investasi yang benar. Lalu yang keempat, penipuan undian. Nah, ini teman-teman, sekarang ini banyak sekali yang tertipu terkait penipuan undian ini ya teman-teman. Jadi mohon sekali untuk semuanya agar bijak. Kalau misalkan kita tidak pernah mengikuti undian apapun atau tidak pernah mengikuti kegiatan apapun, tiba-tiba dapat informasi mendapatkan hadiah, itu sangat mustahil lah teman-teman. Jadi teman-teman harus sangat bijak. Nah, yang kelima adalah love scam. Pelaku berpura-pura menjalin hubungan melalui media sosial. Nah, ini jangan sampai teman-teman. Dan yang keenam, penipuan mengatasnamakan instansi. Apalagi biasanya mengatasnamakan bank gitu ya teman-teman. Itu harus teman-teman waspadai juga. Lalu contoh kasus penipuan daring. Nah nih, penipuan belanja online sering terjadi ketika korban menerima pesan mencurigakan. Kebanyakan penipu memanfaatkan ketidaktahuan korban untuk mendapatkan data pribadi atau uang dengan cara yang tidak sah. Nah, ini teman-teman harus selalu membudayakan literasi sebelum melakukan sesuatu.
Lalu ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, menawarkan hadiah, diskon atau keuntungan yang besar dan tidak masuk akal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mendesak seperti segera transfer sekarang gitu. Atau akun Anda akan diblokir. Teman-teman gak usah panik. Teman-teman literasi dulu, hubungi pihak yang terpercaya baru. Nanti kalau misalkan terbukti, dan kalau misalkan itu memang terbukti penipuan, ya sudah, jangan lanjutkan. Yang ketiga, meminta data pribadi seperti OTP, PIN, password, atau kode verifikasi yang sudah tadi saya sebutkan. Menggunakan akun atau nomor yang tidak resmi, lalu terdapat kesalahan penulisan typo pada pesan atau website. Kemudian, strategi pencegahan dasarnya. Jaga kerahasiaan data pribadi dari pihak yang tidak berwenang. Gunakan password yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah. Karena apa teman-teman? Verifikasi ini penting. Nanti kalau misalkan ada orang asing yang masuk ke akun teman-teman itu susah masuknya teman-teman. Lalu atur privasi media sosial agar tidak semua orang bisa melihat informasi pribadi. Hindari mengakses akun keuangan melalui wifi publik. Nah ini teman-teman, kadang tuh orang-orang ngasal, yang penting ada internet, mau pakai wifi apapun itu, yang penting ada internet gitu ya. Tapi ini tuh bisa menjadi salah satu akses penipuan ya teman-teman, karena lewat jaringan itu kita bisa tahu apa namanya, media-media yang digunakan teman-teman. Lalu pastikan belanja di platform yang resmi dan terpercaya. Dan nah ini perbandingan keamanan akun, pentingnya 2 verifikasi akun. Nah ini, tanpa 2 verifikasi akun, resiko pembobolannya sangat tinggi. Beda dengan yang melakukan 2 verifikasi akun, perlindungannya jadi tambah. Nah, ini yang aku maksud tadi. Pentingnya literasi digital ini, yaitu memahami teknologi dan tanda penipuan sangat penting untuk melindungi diri secara online. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat mengenali ancaman dan meningkatkan keamanan informasi pribadi. Selalu cek beneran informasi sebelum membagikannya. Ikuti edukasi atau kampanye keamanan digital, diskusikan dengan keluarga atau teman jika menerima pesan mencurigakan. Jangan mudah percaya pada tautan atau link yang tidak jelas asalnya. Nah, kalau teman-teman misalkan sudah terlanjur nih terjadi penipuan, bisa dilaporkan, dan ini cara-caranya. Kumpulkan semua bukti seperti screenshot percakapan, bukti transfer, data akun, lalu laporkan melalui fitur laporkan di platform terkait, lalu datangi kantor polisi terdekat dengan membawa seluruh bukti, lalu laporkan juga ke layanan resmi seperti OJK untuk kasus keuangan atau Kominfo melalui kanal pengajuan resmi. Dan yang terakhir, informasikan kepada keluarga besar atau teman-teman agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Lalu apa sih manfaat melaporkan? Yaitu pastinya mencegah kerugian bagi korban lain di masa yang akan datang, membantu penegakan hukum dengan menyediakan informasi berharga, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penipuan daring. Jadi kesimpulannya, penipuan daring saat ini tuh semakin marak dan bisa menimpa siapapun itu teman-teman. Jadi diharapkan setiap pengguna internet semuanya perlu lebih waspada dengan mengenali ciri-ciri penipuan, menjaga data pribadi, serta berhati-hati saat melakukan transaksi apapun itu. Nah, selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk meningkatkan literasi digital agar tidak terjadi penipuan lagi gitu teman-teman. Dan apabila sudah terjadi, segera melapor tindakan penipuan dapat mengurangi resiko, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua orang. Nah, bersama kita ciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Itu saja teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman ada sanggahan apapun, boleh langsung drop aja di kolom komentar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.